Selamat datang di video learning manajemen keuangan untuk pelaksana dalam bahasan financial statement. Bahasan ini terdiri dari akun penting dalam laporan posisi keuangan PT PLN bagian 2. Investasi. Sekuritas. Suatu bentuk kepemilikan berupa secarik kertas yang berisikan jak kepemilikan untuk mendapatkan bagian dari suatu kekayaan ataupun prospek atas perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut dan apapun kondisi yang bisa melaksanakan hak tersebut. Motivasi investasi sekuritas. Mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi, mengamankan operasi atau perjanjian pembiayaan tertentu dengan perusahaan lain. Jenis sekuritas. Berikut ini adalah jenis sekuritas berdasarkan maksud manajemen dan metode penilaian sekuritas. Sekuritas utang. Instrumen yang menunjukkan hubungan kreditor dengan suatu perusahaan, meliputi sekuritas pemerintah daerah, obligasi perusahaan, utang konvertibel, kertas komersial atau warkat niaga. Perlakuan akuntansi dan pelaporan. Mari lihat visual berikut. Sekuritas ekuitas. Sekuritas yang menunjukkan bagian kepemilikan seperti saham biasa, saham preferen, atau modal saham lainnya. Ilustrasi investasi saham PLN. PT PLN memiliki saham di beberapa perusahaan dengan persentase kepemilikan yang juga pula berbeda. Metode yang digunakan pun berbeda sesuai dengan pengaruh yang dimiliki. Mari lihat visual berikut. Perlakuan akuntansi dan pelaporan. Berikut adalah tabel dari perlakuan akuntansi dan pelaporan. Obligasi atau bonds. Obligasi merupakan janji untuk membayar 1. Sejumlah uang yang sudah ditetapkan pada tanggal jatuh tempo. 2. Bunga periodik pada tingkat tertentu atas jumlah yang jatuh tempo atau nilai nominal. Jenis-jenis obligasi. A. Obligasi berjaminan dan tanpa jaminan. Berjaminan berarti didukung oleh janji dari beberapa penjamin. B. Obligasi berjangka, berseri, dan obligasi yang dapat ditebus. Berjangka berarti terbitan obligasi yang jatuh tempo pada satu tanggal. Berseri berarti terbitan obligasi yang jatuh tempo dengan serangkaian pembayaran angsuran. Dapat ditebus atau callable bonds berarti memberikan hak kepada penerbit untuk menebus dan menarik obligasi itu sebelum jatuh tempo. C. Obligasi konvertibel, obligasi yang didukung komoditas dan dengan diskonto besar. Konvertibel berarti obligasi dapat dikonversi menjadi korporasi dalam jangka waktu tertentu setelah penerbitannya. Didukung komoditas berarti dapat ditebus dalam ukuran komoditas seperti minyak, batu bara, dan logam mulia. Dengan diskonto besar atau deep discount bonds atau zero interest bonds berarti dijual pada diskonto tetapi tidak memberikan lagi bunga periodik. Ilustrasi obligasi PLN. Pada tanggal 10 Desember 2013, perusahaan menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 PLN tahap 2 tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.244 miliar, terdiri dari obligasi seri A dan obligasi seri B
dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap 3 bulan sejak 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Pada tanggal 16 Oktober 2006, MH menerbitkan obligasi terjamin sejumlah 1 miliar dolar Amerika dengan Deutsche Bank Trust Company Amerika sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap 6 bulan sejak 17 April 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi terjamin. Pada tanggal 17 Oktober 2011, MH melunasi obligasi terjamin yang telah jatuh tempo dengan harga nominal sebesar 450 juta dolar Amerika. Obligasi ini tidak dapat dibatalkan dan dijamin tanpa syarat oleh perusahaan dan entitas anak jika ada. Penilaian obligasi. Obligasi dinilai pada nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, yang terdiri dari 1. Bunga dan 2. Pokok. Suku bunga yang ditulis dalam persyaratan indenture obligasi dikenal sebagai suku bunga ditetapkan, kupon, atau nominal. Suku bunga ini yang ditetapkan oleh penerbit obligasi dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal, yang disebut juga nilai pari atau par value, jumlah pokok atau principal amount, atau nilai jatuh tempo atau maturity value obligasi tersebut. Jika obligasi dijual lebih rendah dari nilai nominalnya, maka obligasi tersebut dijual dengan diskonto. Jika obligasi dijual lebih tinggi dari nilai nominalnya, maka obligasi tersebut dijual dengan premi. Ilustrasi penilaian obligasi. PT PLN menerbitkan obligasi 8% senilai 100.000 dolar Amerika pada tanggal 1 Januari 2012, jatuh tempo 1 Januari 2017, dengan bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Karena investor menuntut suku bunga efektif sebesar 10%, maka mereka membayarkan 92.278 dolar Amerika untuk obligasi senilai 100.000 dolar Amerika. Pada kondisi apa obligasi ini diterbitkan? Terima kasih. Sampai jumpa di video learning berikutnya.